Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan, termasuk seleksi CPNS dan P3K. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air, saya menyapa Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang ASN di tahun 2025 tahun ini. Ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi dari Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu sesuai dengan apa yang telah menjadi satu keputusan Menpan RB pada tahun 2024 bahwa di tahun 2025 tahun ini ada jalur khusus rekrutmen CPNS tahun 2025, tetapi khusus kategori tertentu di mana hal ini nantinya ya ini ada di instansi pusat maupun daerah. Nah, Bapak Ibu, satu informasi yang dimuat oleh media nasional dengan judul "Beruntung Menpan RB beri jalur khusus untuk pelamar CPNS 2025." Kategori ini di instansi pusat dan daerah. Tentunya ini menjadi satu kabar baik untuk seluruh Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status pegawai negeri sipil di tahun 2025 tahun ini. Ingat, satu hal penting pada informasi kali ini adalah ada keistimewaan tertentu bagi pelamar yang telah ditetapkan oleh Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 320 tahun 2024. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Kabar menggembirakan datang bagi para pejuang CPNS. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widantini memberikan sinyal positif bahwa rekrutmen CPNS 2025 kemungkinan besar akan kembali dibuka. Namun, bukan itu saja yang menjadi kabar gembiranya. Bagi pelamar dari kategori tertentu, ada jalur khusus yang disediakan oleh Menpan RB untuk bisa menjadi seorang aparatur sipil negara dengan status CPNS di tahun 2025 tahun ini. Sesuai dengan informasi bahwa tidak semua pelamar bisa mendapatkan jalur khusus ini pada seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2025, di mana jalur khusus CPNS 2025 yang dibuka antara instansi pusat dan daerah terdapat perbedaan. Jadi perbedaan ini perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sehingga nantinya Bapak Ibu tidak terkecoh dengan informasi penerimaan CPNS di tahun 2025 tahun ini. Ini terutama bahwa memang untuk rekrutmen CPNS pusat itu secara keseluruhan dan rekrutmen CPNS untuk khusus daerah ini jelasnya ada perbedaan. Tetapi ingat satu hal bahwa memang sedikit ada keistimewaan pada seleksi CPNS yang dimaksud sesuai dengan apa yang telah diputuskan oleh Menpan RB di tahun 2025 tahun ini. Dari informasi tersebut, pastikan untuk menyimak artikel ini hingga akhir agar tidak tertinggal informasi penting. Satu pertanyaan, kapankah seleksi CPNS 2025 dibuka? Maka informasinya hingga saat ini belum ada jadwal resmi terkait dengan pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2025. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini pemerintah sedang fokus untuk menyelesaikan proses seleksi CPNS dan P3K 2024 yang baru saja nantinya akan diselesaikan pada tahun 2025 tahun ini karena proses formasi CPNS dan P3K 2024 barulah nantinya dituntaskan di tahun 2025 tahun ini. Akan ada pemetaan jabatan ulang untuk seleksi CPNS 2025. Dikarenakan ada banyak kementerian baru yang muncul di seleksi CPNS 2025. Hal ini tentunya membutuhkan persiapan yang lebih sebelum seleksi benar-benar akan dibuka untuk formasi CPNS 2025. Namun Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama supaya nantinya Bapak Ibu siap-siap untuk memenuhi persyaratan
Mari kita lihat syarat umum pelamar CPNS 2025. Sebelum mendaftar seleksi CPNS 2025, pastikan telah memenuhi beberapa syarat umum di bawah ini. Pertama, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun pada saat mendaftar. Yang kedua, tidak pernah dipidana lebih dari 2 tahun atau diberhentikan tidak hormat dari pekerjaan sebelumnya. Syarat yang ketiga, tidak menjadi anggota partai politik. Syarat yang keempat, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dilamar. Syarat berikutnya yaitu siap ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu diperjelas ke kita jalur khusus untuk kategori pelamar tertentu. Jadi, simak baik-baik Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham terkait dengan jalur khusus seleksi CPNS 2025. Berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 320/2024, pemerintah menetapkan kebutuhan khusus di instansi pusat dan daerah untuk kategori pelamar berikut ini. Yang pertama, putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude. Yang kedua, penyandang disabilitas. Yang ketiga, diaspora. Yang keempat, putra-putri Papua. Yang kelima, putra-putri Kalimantan khusus untuk instansi di Ibu Kota Nusantara. Ini agak beda Bapak Ibu ya, untuk Kalimantan. Yang keenam, putra-putri daerah tertinggal khusus untuk instansi daerah. Nah, tentunya ini adalah menjadi satu keistimewaan ya. Antara lain, putra-putri Papua, kemudian putra-putri daerah tertinggal, demikian dengan putra-putri Kalimantan untuk Ibu Kota Nusantara. Nah, tentunya 3 poin ini, yaitu urut 4, 5, dan 6, itu adalah keistimewaan khusus pada seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2025 tahun ini, berdasarkan keputusan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 320 tahun 2024. Selain jalur khusus, seleksi CPNS 2025 terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Tentunya bagi yang tidak memenuhi syarat berarti tidak bisa melamar untuk seleksi calon pegawai negeri sipil pada tahun 2025 tahun ini. Jadi bagi Bapak Ibu pelamar yang termasuk dalam jalur khusus, segera persiapkan diri dari sekarang untuk mengikuti seleksi CPNS jalur khusus untuk tahun 2025. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.